Selamat pagi Pak Ketua. Iya, pagi. Mana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Ya, sekarang ini kan sudah tahapan pendaftaran untuk independen Pak ya. Oke. Bagaimana progresnya sampai hari ini? Baik, jadi terima kasih saya aturkan kepada teman-teman khususnya MDB TV yang selalu memantau dan memonitor terkait dengan tahapan-tahapan agenda tahapan pilkada kita yang akan kita laksanakan beberapa bulan ke depan. Terima kasih terkait dengan progres sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebelumnya ada 3 pasangan calon yang membuka akses silon. Yang pertama adalah Pak Insinyur Yahuda bersama dengan Pak David, dan kedua adalah Pak Agus Butar-Butar dan Ibu Deborah. Kemudian ada Pak Yapet Nathaniel bersama Asdar, meskipun Pak Yapet dan Pak Asdar ini tidak melanjutkan dalam proses penyerahan syarat dukungan, dokumen syarat dukungan, sehingga yang kemarin itu hanya 2 bakal pasangan calon yang menyerahkan syarat dukungan yang dilakukan mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 12 itu. Itu yang berjalan, sempat berjalan, yang kemudian pada akhirnya teman-teman tim pemeriksa mengeluarkan surat tanda terima pengembalian karena adanya ketidakterpenuhan dari sisi jumlah dalam unggahan di silon sebagaimana ketentuan yang diatur dalam surat edaran KPU RI 707 itu. Jadi memang tidak ada penambahan waktu yang disiapkan, karena kan kendalanya katanya itu kan tidak semua data tidak terinput. Ya, jadi gini. Durasi waktu yang ditentukan mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 12 itu kan pendaftaran sekaligus proses pengunggahan ke silon. Ya kan, dokumen syarat bakal pasangan calon. Nah, sampai pada batas waktu 8 sampai 12 itu, maka KPU RI mengeluarkan surat karena dimungkinkan bahwa masih ada bakal pasangan calon yang belum memenuhi soal unggahan terhadap silon, sehingga dimungkinkan bahwa dengan lahirnya surat edaran 707 itu memberikan ruang kepada bakal pasangan calon itu menyerahkan dalam bentuk digital maupun dalam bentuk fisik. Itulah yang kemudian menjadikan dasar perhitungan kami pada saat hari terakhir di tanggal 12 itu untuk apakah bakal pasangan calon ini memenuhi dari sisi jumlah 12.002 untuk kita sebagai syarat yang ditentukan di KPU kita untuk dimasa, apakah terpenuhi atau tidak, sehingga dalam ketentuan bahwa yang diserahkan secara fisik itu telah diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk dilakukan proses pengunggahan ke silon. Nah, setelah durasi waktu yang ada itu ternyata bakal pasangan calon, kedua bakal pasangan calon ini tidak memenuhi sampai batas yang ditentukan, batas waktu yang ditentukan sampai 100%. Jadi memang syarat pertama itu data harus masuk ke sistem aplikasi itu. Iya, karena kita silon itu kan sifatnya memang dia memang alat bantu, tetapi bahwa karena dia sudah diatur lebih lanjut terkait dengan penggunaannya khususnya di 707 itu, maka bakal pasangan calon itu menjadi wajib untuk kemudian mengunggah ke dalam silon dokumen persyaratan calon itu, syarat dukungan. Kan ada salah satu calon itu yang merasa perlu merasa yakin bisa lolos, dan dia berharap pihak KPU bisa memberi waktu 1 kali 24 jam. Bagaimana itu Pak? Iya, jadi terkait dengan permintaan bakal, kalau memang itu ada bakal pasangan calon yang meminta 1 kali 24 jam, tentu KPU tetap akan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan durasi waktu yang ada. Toh kalau misalkan itu ada mau melakukan gugatan atau aduan dan sebagainya, tentu itu adalah kami memaknai sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga negara terkait dengan itu, yang kemudian bahwa nanti prosesnya itu menjadi domain teman-teman Bawaslu, bahwa apapun yang dilakukan di sana kita yakin bahwa teman-teman Bawaslu akan menggunakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena teman-teman Bawaslu juga selama ini kan itu
melekat proses pengawasannya, baik pada saat mulai di tanggal 8 sampai pemberian batasan waktu itu kan teman-teman dari Bawaslu juga itu pengawasannya melekat, sehingga tentu bahwa proses yang berjalan nantinya ketika misalkan itu ada gugatan atau ada permintaan melalui teman-teman Bawaslu, tentu kita akan ikuti bagaimana metode dan proses yang berjalan di teman-teman Bawaslu nantinya. Tentu itu menjadi bagian dari domain dari teman-teman Bawaslu. Jadi posisi kedua bakal calon yang sudah menyerahkan dokumen ke KPU itu tidak bersyarat, Pak? Ya, jadi kami sudah menyampaikan tanda terima. Jadi kan begini, mekanismenya itu begini. Dalam proses pengunggahan dokumen pernyataan syarat dukungan calon itu kan setelah dia diberikan durasi waktu 3x24 jam itu kan sistem itu sudah diatur, ya kan? Sistem silon itu kita sudah atur dari sisi durasi waktu itu, sehingga ketika dia sudah sampai pada durasi waktu yang ditentukan, maka tentu silon akan berhenti untuk kemudian melakukan penerimaan terkait dengan itu. Tertutup sendiri berarti? Iya, berarti dia tertutup sendiri. Nah, setelah itu karena dia tidak terpenuhi, maka kewajiban kami adalah memberikan tanda terima pengembalian, sehingga kami KPU sudah melakukan itu dan sudah menyerahkan itu beberapa 3 hari atau 4 hari yang lalu. Itu LO dari kedua bakal pasangan calon sudah menerima tanda terima pengembalian yang dimaksud. Jadi pengembalian maksudnya itu menolak? Ya, pengembalian terhadap syarat dukungan yang tidak terpenuhi dalam unggahan silon. Baik. Iya. Lalu apakah masih ada cara, Pak? Masih ada cara bagi bakal calon jalur independen itu untuk bisa memenuhi syarat? Ya, kalau terkait dengan proses pemenuhan syaratnya itu tentu saya tidak dalam posisi untuk kemudian berkesimpulan sedini mungkin untuk kemudian mengatakan bahwa itu ada atau tidak adanya, tetapi bahwa hak-hak konstitusional yang bisa ditempuh misalkan teman-teman dari bakal pasangan calon sama yang terjadi hari ini, bahwa itu kita dengar sudah ada mereka mengadukan atau melaporkan ke Bawaslu. Tentu kita akan melihat dan mengikuti dari semua proses, rangkaian proses yang berjalan. Nanti di ujung dari semua itu apa yang menjadi produk teman-teman Bawaslu, putusan Bawaslu itu apakah menjadi bersifat rekomendasi atau apa, tentu itu juga yang akan nanti dimungkinkan kami bisa tindak lanjuti. Oh, ya. Ya. Jadi kan setelah misalnya nih Pak, ada rekomendasi dari Bawaslu bahwa tuntutan mereka untuk menambah waktu 1x24 jam itu direkomendasi untuk ditangani KPU. Berarti prosesnya dari awal lagi? Tidak, jadi kalau tetap mereka kan melanjutkan apa yang ada. Kan sekarang dari kedua pasangan calon itu kan sudah terunggah ada 80%, sudah ada kan. Kemudian pasangan yang satu itu sekitar 60% lebih, kurang lebih. Tinggal itu ditambahkan lebih lanjut. Tapi tadi kalau pertanyaannya katakanlah mengandaikan, itu kan juga mengandaikan. Jadi proses pengandaian itu kan sifatnya subjektif juga, sehingga bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu andaikan, tentu KPU juga punya kewenangan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut. Apakah yang diputuskan oleh teman-teman Bawaslu itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Tentu itu akan membutuhkan proses pengkajian lebih lanjut, ya kan? Andai kata misalnya ditolak di Bawaslu, berarti sudah berhenti, benar-benar tertutup ini jalur independen. Oh iya. Dan ada tahapan. Berarti sudah selesai. Berhenti. Kecuali kalau misalkan ada upaya hukum lagi yang mungkin untuk mereka bisa lakukan, ya. Tapi kan putusannya tetap harus melalui Bawaslu dalam bentuk sengketa proses. Ya, jadi sekali lagi Pak, jadi untuk saat ini pada hari ini KPU menyatakan tidak memenuhi syarat ya Pak ya untuk kedua. Ya, jadi untuk saat ini kami tegas mengatakan bahwa kami sudah memberikan tanda pengembalian terhadap kedua bakal pasangan calon. Ya, demikian Pak. Terima kasih atas Terima kasih banyak.